pagi ini kayak saya akan sampaikan ya Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Sampaikan secara umum, mudah-mudahan bisa lengkap ya Bapak Ibu ya, terkait dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang belum sempat membaca begitu ya, karena memang Permenpan ini relatif baru dan cukup tebal juga Bapak Ibu, sehingga saya berusaha untuk menyampaikan secara menyeluruh ya, secara garis besar mengenai muatan materi dari Permenpan nomor 6 ini. Nanti yang secara teknis ada Mbak Uti yang akan melanjutkan untuk memberikan penjelasan simulasi bagaimana sih menyusun SKP baik di level CPT, CA maupun CF, karena memang salah satu output utama dari Permenpan 6 memang SKP, di samping ada output juga untuk penilaian kinerjanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa materi ya yang akan saya sampaikan. Pertama mengenai dasar hukum dari reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN, kemudian yang kedua adalah pengelolaan kinerja pegawai ASN sendiri dan poin-poin transformasinya, kemudian prinsip umum perubahan mindset dalam pengelolaan kinerja pegawai ASN maupun gambaran umum mengenai pengelolaan kinerja ASN ini yang merupakan tahapan-tahapan yang diatur dalam Permenpan nomor 6, mulai dari bagaimana kita menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, kemudian bagaimana kita memberikan umpan balik secara berkala, atau di dalam Permenpan kita kenal dengan istilah ongoing feedback ya, kemudian bagaimana mengevaluasi kinerja pegawai dan bagaimana memberikan penghargaan berdasarkan kinerja pegawai. Jadi ini Bapak Ibu sebenarnya materi besar yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, ini adalah dasar hukum Bapak Ibu sekalian mengenai reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN. Sebenarnya terkait dengan penilaian kinerja ini sudah terjadi evolusi yang cukup panjang ya dalam reformasi pengelolaan kinerja pegawai yang dimulai sejak tahun 52. Sebenarnya sudah ada juga daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri yang kemudian terbaharui karena ada Undang-Undang nomor 8 tahun 74 dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS yang kita kenal dengan DP3 waktu itu ya Bapak Ibu. Kemudian dengan Undang-Undang transformasi dari Undang-Undang nomor 8 dan Undang-Undang 43, kemudian kita ada PP 46 2011 yang istilahnya berubah menjadi penilaian prestasi kerja PNS sehingga menjadi sasaran kinerja pegawai, menjadi SKP. Nah, saat ini juga masih kita gunakan ya istilah SKP. Kemudian dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, maka terbit PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS yang di dalamnya mensyaratkan adanya penilaian sasaran kinerja pegawai, sehingga terbitlah waktu itu Permen nomor 8 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS yang kemudian kita sempurnakan dengan Permenpan nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, di mana di dalamnya sekaligus kita mengakomodasi amanat PP 49 2018 terkait dengan pengelolaan kinerja P3K, sehingga di dalam Permenpan ini nanti kami sampaikan ruang lingkupnya memang meliputi dua, tidak hanya PNS tapi juga P3K. Ini salah satu juga perubahan utama yang kita lakukan di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu. Ini dari sisi dasar hukumnya Bapak Ibu ya, evolusi maupun transformasinya dari tahun ke tahun gitu. Nah, bagaimana transformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN, perubahannya dari Permenpan nomor 8 ke Permenpan nomor 6. Nah, kenapa Permenpan nomor 8 kita rubah begitu ya, Bapak Ibu tidak perlu risau ya, wah nanti kita ada kerjaan baru lagi nih gitu. Justru Permenpan 6 ini kita ingin membantu supaya tidak terlalu rumit dalam menyusun SKP gitu ya. Jadi lebih kita misinya di Permenpan 6 kita buat penyusunan SKP itu lebih simpel gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak ini adalah beberapa poin perubahan ya dari Permenpan 6. Kenapa Permenpan 8 kita rubah? Pertama dari sisi judul, ini perubahannya ada tadi saya sampaikan bahwa di Permenpan nomor 6 ini kita sekaligus mengakomodasi pengelolaan kinerja untuk P3K, karena pada prinsipnya pengelolaan kinerja antara PNS dan P3K itu sama gitu ya, sehingga kita satukan dalam satu permen. Ini yang perubahan dari sisi judul dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, dalam permen ini kita mengakomodasi perilaku kerja sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja juga. Jadi tidak hanya hasil kerja tapi juga perilaku kerja ya Bapak Ibu. Kemudian
Ketiga, ini juga karena ada kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional yang pada akhirnya berimplikasi melahirkan mekanisme kerja agile, maka di dalam Permen 46 ini juga kita memasukkan mekanisme penilaian kinerja untuk menyelaraskan dengan mekanisme sistem kerja yang lebih agile gitu. Nah, kemudian juga perubahan mendasar juga Bapak Ibu di dalam Permen 46 ini kita memisahkan antara SKP atau penilaian hasil kerja dengan angka kredit untuk teman-teman yang jabatan fungsional gitu ya, sehingga diharapkan dapat lebih fokus dan memisahkan antara kinerja yang untuk unit organisasi dengan untuk pengembangan karir gitu ya, untuk para pejabat fungsional ini yang poin-poin perubahan utama ya, kenapa Permen nomor 6 ini memang kita terbitkan gitu Pak Ibu sekalian. Nah, jadi saya sampaikan bahwa salah satu isu penting gitu ya, kenapa Permen nomor 8 kita rubah menjadi nomor 6, karena memang adanya transformasi organisasi karena penyederhanaan birokrasi, organisasi yang semula bersifat hierarkis ya, top down gitu ya, struktur gitu ya, struktur sampai eselon 4 bahkan eselon 5 untuk di beberapa kementerian ini menjadi cross functional agile team. Kenapa? Karena memang organisasinya eselon 3 ke bawah sebagian besar telah ditransformasi menjadi jabatan fungsional gitu, sehingga mekanisme kerja agile ini juga harus didukung dengan pengelolaan kinerja yang agile juga gitu, Bapak Ibu. Ini juga yang salah satu kebutuhan mendasar waktu itu kenapa Permen 46 memang harus segera kita terbitkan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga poin-poin mungkin kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa nanti lebih mudah memahami ketika membaca Permen 46 ya. Secara garis besar saya sampaikan di dalam paparan ini. Tadi saya sampaikan ruang lingkupnya berbeda karena kita menambahkan P3K gitu ya. Untuk tahapan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tahapan yang kita adopsi Permen 46 itu sama dengan tahapan yang di Permen 48. Sehingga kalau Bapak Ibu di tahun 2022 ini sudah ada yang mulai menyusun SKP untuk triwulan pertama, maka nanti tinggal migrasinya, tinggal penyesuaian saja sebenarnya. Ini sudah kita simulasi kemarin kita di Kota Bandung Bapak Ibu, dan ternyata tidak susah gitu ya, tidak susah dan bahkan lebih simpel, mereka mengatakan lebih simpel gitu ya, karena tidak ada rumus-rumus matematis yang kita adopsi dalam Permen 46 ini. Tahapannya sama, mulai perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, kemudian namun di dalam tahapan pelaksanaan ini kita lebih memfokuskan pada instrumen mekanisme umpan balik gitu. Berbeda dengan yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian tahapan penilaian kinerja sama yang isinya adalah evaluasi kinerja pegawai yang outputnya SKP yang gabungan antara hasil kerja dan perilaku kerja gitu ya. Kemudian tindak lanjut hasil evaluasi yang meliputi pemberian penghargaan maupun sanksi. Sama dengan Permen 8 2021 Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tadi saya sampaikan bahwa salah satu perubahan yang kita lakukan dalam Permen 6 adalah kita memasukkan perilaku core value berakhlak yang sudah dikolansing Bapak Presiden ke dalam instrumen penilaian kinerja Bapak Ibu ya, yang semula di Permen 48 kita adopsi full dari PP 30 dengan 5 perilaku, kemudian di Permen 46 kita terjemahkan lagi menjadi 7 yang pada intinya 7 itu juga mengacu ke 5 yang ada sekarang gitu ya. Jadi makanya ini saya sampaikan tadi, migrasi ini tidak terlalu susah karena ketika Bapak Ibu sudah mengisi 3 bulan pertama di bulan tahun ini, maka nanti tinggal meng-cascading saja, oh ini bagian dari perilaku yang mana ya, tinggal dimigrasikan, nanti bisa kita tetap ambil nilainya gitu ya untuk SKP yang di 2022 yang basisnya adalah Permen nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Kemudian standar perilaku kerja tadi saya sampaikan kenapa Permen 6 lebih simpel, karena di Permen sebelumnya itu kita menggunakan bentuk level ya untuk perilaku kerja disesuaikan dengan jenjang jabatan. Tapi di dalam Permen 6 ini kita tidak membedakan karena perilaku core value itu berlaku untuk semua jenis level jabatan gitu ya. Hanya mungkin ekspektasi pimpinannya yang akan bisa membedakan ya, karena memang di dalam Permen 6 kita membuka ruang bahwa selain core value yang kita tetapkan dalam Permen itu, pimpinan juga dapat memberikan ekspektasi khusus atas perilaku ASN sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan gitu ya. Jadi ini benar-benar memang peran leader ini sangat-sangat menentukan ya di dalam Permen 6 ini, karena memang fleksibilitas yang kita berikan itu sangat-sangat luar biasa, dan ini memang membutuhkan tadi leader yang kuat gitu ya, supaya terjadi
objektivitas atau subjektivitas yang profesional, kalau bahasanya Pak Deputi saya gitu ya Bapak Ibu, karena memang pasti Bapak Ibu akan bertanya, wah kalau basis ekspektasi pimpinan nanti subjektif dong gitu. Nah ini yang kita tetap akan bangun, bahwa meskipun ada subjektivitas, tapi kita berikan panduan, kita berikan instrumen yang sifatnya tertulis gitu, dan kemudian semua jenis penilaian itu juga harus ada evidennya yang akan ditayangkan gitu ya. Ini yang kemudian ini Bapak Ibu sekalian, perubahan juga ya. Tadi yang dari Permenpan nomor 8 ke 6, kalau Permenpan 8 ini kita hanya menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang dinilai adalah rencana kinerja, hasil kerja saja. Kemudian di Permenpan 6 ini kita menggunakan pendekatan bisa pilihan kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Disesuaikan dengan satuan pengukuran yang relevan dengan tugas fungsi dan rencana kinerja yang akan dihasilkan gitu. Karena ternyata dari hasil review kami, tidak semua organisasi itu tugas fungsinya itu outputnya capaiannya itu bisa dikuantifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang organisasi ternyata rencana kinerjanya itu outputnya itu lebih tepat kalau dia aspek kualitas yang digunakan, sehingga ini yang kemarin menjadikan kenapa kita memberikan pilihan gitu ya, bahwa SKP itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif gitu ya Bapak Ibu sekalian, tergantung dari deskripsi, tergantung dari satuan pengukuran yang ditekankan di masing-masing tugas fungsi dan juga ekspektasi pimpinannya gitu ya Bapak Ibu. Nanti Mbak Uti akan memberikan penjelasan secara lebih teknis bagaimana sih memilih yang kuantitatif, bagaimana kapan kita harus memilih kualitatif, dan bagaimana menarasikan gitu ya. Ini yang nanti akan disampaikan di sesi setelah saya sampaikan secara umum gambaran dari Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini adalah juga beberapa perbedaannya ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di penilaian kinerja ini di dalam Permenpan 6, kenapa tadi kami sampaikan lebih simpel, karena kita tidak menggunakan lagi rumus matematis gitu ya, tapi kita menggunakan pendekatan kuadran kinerja, yang nanti ada 9 box kinerja itu yang untuk menilai, mengekstraksikan hasil gitu ya, hasil dari penilaian kinerja dari masing-masing pegawai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam Permenpan 6 ini kita juga berikan pembobotan yang lebih proporsional gitu ya. Artinya sekarang ini kenapa kita munculkan, ternyata ada banyak masukan bahwa banyak sekali teman-teman kita yang menjadi PLT untuk jabatan lebih tinggi atau jabatan selevel itu tidak bisa ternilai secara proporsional, padahal bebannya besar gitu ya, berat gitu ya. Karena bukan kerjaan utama, bukan tugas utama di jabatannya dia, makanya menjadi tugas tambahan gitu. Nah, ini yang kita rubah, kita jadikan bahwa kalau dia menjadi PS eselon 3 menjadi PLT eselon 2 atau eselon 6 menjadi PLT eselon 1, maka PLT itu bisa menjadi bagian dari tugas utama juga, karena ada SK penugasannya gitu. Itu ya, meskipun itu bukan dari jabatan awalnya dia, basis jabatannya dia, karena dia bukan jabatan tapi hanya PLT, dia merangkap kan gitu ya. Ini yang kita buat lebih proporsional supaya apa yang kita kerjakan itu semuanya ternilai dan diberikan beban yang proporsional juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian yang penting juga bagi teman-teman AJF, bahwa dalam Permenpan 6 kita tidak lagi mengkaitkan antara butir kegiatan dengan angka kredit dengan kinerja yang harus dihasilkan dalam SKP gitu. Artinya memang konsekuensinya sih ini memang teman-teman JF nanti akan bisa mengatakan, wah berarti saya mengerjakan 2 dong SKP, iya, ini harus membuat butir kegiatan, iya. Nah, kemudian yang kita sedang lakukan juga Bapak Ibu, tidak perlu khawatir teman-teman JF, kita di Asja 11 sedang melakukan transformasi juga, menyederhanakan butir kegiatan, bahkan ada alternatif juga menghilangkan butir kegiatan. Jadi, ada alternatif juga, kita akan menggunakan hasil penilaian kinerja ini juga sebagai instrumen untuk bisa untuk digunakan sebagai instrumen kenaikan pangkat gitu ya, dengan beberapa persyaratan tentu saja begitu ya. Ini beberapa alternatif kita sudah diskusikan dengan instansi pembina JF, yang pasti kita akan menyederhanakan butir kegiatan yang sekarang ini dianggap sangat-sangat rumit dan nilainya sangat kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang seiring dengan transformasi ini kita juga akan transformasi juga supaya tidak ada menimbulkan kesulitan atau beban gitu ya bagi teman-teman yang ada di JF Bapak Ibu sekalian. Karena evaluasi sekarang ini ketika butir kegiatan JF
tergabung dalam SKP, maka terjadi hasil evaluasi teman-teman kami, nanti akan saya sampaikan di belakang ya, bahwa ternyata tidak menimbulkan, tidak membangun, tidak mendukung, mendorong percepatan untuk penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, gitu ya. Karena memang masing-masing antara budget kegiatan tidak seluruhnya relevan dengan hasil kerja yang harus dihasilkan oleh JF yang bersangkutan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian juga memang ketentuan prelim kita sampaikan bahwa memang Permenpan 8 ini berlaku hanya sampai semester kedua untuk SKP 2021, selebihnya di 2022 kita rekomendasinya adalah full sudah menerapkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini yang memang teman-teman menganggap, waduh ini kerjaan baru lagi, ini harus berubah lagi. Nah ini kita usahakan sebisa mungkin migrasinya tidak terlalu sulit gitu ya, karena tahapannya tidak berubah, hanya di dalamnya mekanismenya kita perlu sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian ini adalah prinsip umum perubahan mindset pengelolaan kinerja pegawai, bahwa tadi saya sampaikan bahwa transformasi yang kita lakukan adalah kita mengukur tidak hanya hasil kerja tapi juga kinerja, artinya menggabungkan antara hasil kerja dan perilaku kerja, sehingga kita gunakan istilah kinerja gitu ya, di Permenpan nomor 6 2022. Kemudian tadi saya sampaikan kenapa sih salah satunya yang kita lakukan adalah tidak lagi menyatukan budget kegiatan JF dengan SKP kinerja, karena ternyata hasil evaluasi RP teman-teman kami di RP itu tidak mendukung ke arah keselarasan kinerja organisasi dan kinerja individu, gitu, sehingga mereka menjadi dikotomi mengerjakan satu kegiatan tapi untuk menghasilkan dua output, dan mereka secara individu juga mereka didorong untuk memenuhi pembinaan karir dengan juga mendahulukan kinerjanya mereka di angka kredit, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita ingin bahwa ke depan ini penilaian kinerja menjadi bagian dari evaluasi sistem merit, artinya menjadi skema penetapan remunerasi pegawai. Sehingga kalau sekarang pegawai dengan level yang sama, kelas yang sama, bagaimanapun kinerjanya pasti akan dapat tukin yang sama, begitu ya. Tapi ke depan ini akan kita bedakan bahwa meskipun levelnya sama, ketika hasil penilaian kinerjanya berbeda, maka nanti remunerasinya bisa berbeda. Ini yang kita bangun di Permenpan nomor 6, yang instrumennya juga sedang dilengkapi juga sama teman-teman kami di Deputi RP, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kemudian ini adalah prinsip umum Bapak Ibu yang kita gunakan di dalam Permenpan nomor 6, yang tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tapi juga fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi kami sampaikan tadi memang peran leader sangat-sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena memang dalam SKP itu baseline-nya adalah ekspektasi pimpinan. Jadi terpenuhi atau tidak terpenuhi atau di bawah itu adalah dari ekspektasi pimpinan, ukuran baseline-nya gitu ya. Sehingga memang ini tadi saya sampaikan kenapa Pak Deputi kami menggunakan istilah subjektif itu sebaiknya adalah subjektif yang profesional gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang sehingga memang kita berikan tambahan juga instrumen-instrumen yang untuk menguatkan itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pentingnya intensitas dialog menjadi penting supaya paham nih pegawai yang diinginkan oleh pimpinannya itu seperti apa. Jangan sampai nanti pegawai menerima hasil evaluasi di akhir menjadi kecewa karena mereka menganggap tidak seperti itu yang diharapkan gitu ya Bapak Ibu. Intensitas dialog menjadi sangat penting. Kemudian keberhasilan kinerja organisasi dan kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas, tetapi juga ada perilaku yang ditunjukkan selama bekerja. Ini prinsip umum yang kita gunakan di pengelolaan kinerja pegawai. Nah, sehingga secara umum sistem yang ingin kita bangun dalam pengelolaan kinerja pegawai adalah bahwa kita ingin tujuan organisasi itu dapat didukung oleh pegawai gitu ya, melalui kinerja yang merupakan gabungan antara perilaku dan hasil kerja, yang instrumen mekanismenya adalah melalui dialog kinerja, sehingga nanti ada focusing pada peningkatan kinerja pegawai untuk mendukung ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ini yang sistem besar yang kita bangun dari yang tadi saya sampaikan di atas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah gambaran umumnya Bapak Ibu bagaimana sih pengelolaan kinerja pegawai, bahwa di dalam Permenpan nomor 6 itu sebenarnya ada empat tahapan besar ya ketika kita melakukan pengelolaan kinerja pegawai. Pertama adalah kita didahului dengan mekanisme atau proses atau tahapan penetapan dan klarifikasi ekspektasi gitu ya.
Dan dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini, untuk merencanakan kinerja, dialog kinerja sangat penting untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Nah, selanjutnya setelah ditetapkan klarifikasi ekspektasi, maka dilakukan pengembangan kinerja melalui pemberian umpan balik gitu ya, umpan balik secara berkala dalam melalui pelaksanaan pemantauan dan pembinaan gitu Bapak Ibu ya. Nah, dialog ini juga diharapkan dapat memberikan feedback atau umpan balik terhadap hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian setelah ada penetapan ekspektasi, kemudian ada pelaksanaan melalui pengembangan kinerja, dilakukan evaluasi, yang kemudian ada pemberian penghargaan untuk ditindaklanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah empat tahapan besar ya Bapak Ibu yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 gitu, Bapak Ibu. Nah, ini masing-masing tahapannya akan saya sampaikan bagaimana sih menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya bahwa salah satu hasil review dari reform teman-teman kami di RB ternyata saat ini masih dipandang belum ada keselarasan yang optimal antara kinerja organisasi dan kinerja individu, sehingga dalam penyusunan SKP diharapkan ada link yang benang merah yang selaras mulai dari RPJMN ke Renstra, PK, dan selanjutnya SKP posisinya adalah PK dan Renstra gitu ya. Memang kemarin dia menanyakan boleh nggak kalau di SKP JPT itu nanti langsung mengcopy paste sasaran strategis yang ada di Renstra. Ya boleh-boleh saja kalau memang itu relevan dengan tusi yang ada di masing-masing JPT itu kan gitu, supaya ini cascading-nya benar-benar jelas gitu ya, tegas bahwa memang ada linknya gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga SKP JPT ini yang akan diturunkan ke SKP JA dan JF itu memang basisnya adalah SKP JPT yang prosesnya dilakukan melalui dialog kinerja untuk pembagiannya gitu ya. Jadi fairness kemudian transparansi itu diharapkan terjadi dalam pembagian tugas atau kinerja antara JF dengan JPT-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau secara lebih detail ya bagaimana mekanisme untuk keselarasan kinerja organisasi dan individu adalah bahwa nanti sampaikan bahwa dari kinerja unit organisasi kan nanti ada kinerjanya JPT yang meliputi dua ya, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, dari hasil kerja inilah nanti yang dibagi dari JPT itu untuk dilaksanakan oleh para pegawai di bawahnya, baik JA maupun JF-nya, itu yang dilaksanakan melalui pembagian matriks peran hasil pegawai. Proses. Nah, hasil kerjanya saja, karena kalau perilaku kerja kan memang tanggung jawab masing-masing ya, karena ini individu. Perilaku kerja kalau hasil kerja adalah memang dibagi habis karena memang harus ada cascading, harus ada keselarasan antara kinerja organisasi JPT sampai ke JF dan JA yang di bawah. Ini adalah gambaran secara umum cascading yang dilakukan ketika menyusun SKP nanti baik JPT, JF maupun JA. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa salah satu isu penting yang akan kita kuatkan adalah adanya penyelarasan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu ya, sehingga instrumen yang kita bangun dalam Permenpan 6 adalah instrumen dialog kinerja gitu ya, sebelum penetapan PK, penyusunan SKP, maka dialog kinerja menjadi instrumen awal, mekanisme awal yang perlu kita lakukan gitu ya, sehingga penting bagi organisasi untuk melibatkan seluruh pegawai ya, mulai tahap proses perencanaan supaya mereka paham betul gitu ya, apa tujuan organisasinya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang diperlukan organisasi dari mereka kan gitu Bapak Ibu ya, dan bagaimana mereka melakukan itu. Ini yang dari sisi konsep memang pendekatan ini yang kita gunakan Bapak Ibu, bahwa sehingga instrumen dialog kinerja menjadi instrumen mekanisme awal ketika kita melakukan perencanaan kinerja, sehingga penetapan dan klarifikasi ekspektasi merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja. Nah, kemudian di dalam rencana kinerja ini didialogkan ya hasil kerja yang diharapkan. Jadi ekspektasi kinerja yang diharapkan dari pegawai itu didialogkan di dalam dialog kinerja antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja maupun pimpinan atau ketua tim, karena memang nanti di belakang akan saya sampaikan bahwa penugasan itu bisa secara individual, bisa oleh tim atau sekuat tim yang istilahnya di dalam Permenpan 7 tahun 2022 ya, untuk mekanisme kerja IJA Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam dialog itu juga tidak hanya
dialogkan ekspektasi, tapi juga didialogkan bagaimana pencapaian kinerjanya dan bagaimana ukuran keberhasilannya. Gitu ya. Nah, selain itu di dalam dialog kinerja juga diharapkan dapat didialogkan juga ketika pegawai diberikan ekspektasi pekerjaan tertentu, maka dia juga harus terpenuhi didialogkan sumber daya yang dibutuhkan seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi dua arah, jadi pimpinan punya ekspektasi, pegawai juga dipenuhi kebutuhannya apa gitu. Kemudian didiskusikan juga skema pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi ketika ekspektasi target yang tercapai itu tercapai dan bagaimana kalau tidak tercapai. Jadi didiskusikan juga supaya nanti pegawai paham bahwa di akhir ternyata kita sepakat begini, hasilnya begini sehingga seperti ini nanti di dalam SKP penilaiannya gitu Bapak Ibu. Karena nanti baik sumber daya yang dibutuhkan, yang disepakati, skema pertanggungjawaban seperti apa maupun konsekuensi seperti ini akan menjadi bagian dari lampiran SKP kan gitu ya Mbak Uti ya. Jadi nanti yang menjadi lampiran SKP yang menjadi evidennya bahwa kita sudah sepakat loh di awal itu seperti ini, tapi sudah kita penuhi sumber dayanya, sudah kita penuhi seperti apa sebagaimana, tapi ternyata hasilnya seperti ini sehingga nanti menjadi bagian dari eviden yang kita gunakan untuk nilai di akhir gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan dialog kinerja dan hal-hal apa yang didialogkan dalam rencana kerja untuk menghasilkan hasil kerja gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian ketika bicara dialog kinerja, kita tidak tentukan waktunya hanya di awal atau di akhir gitu ya. Tapi dalam Permenpan kita berikan fleksibilitas waktu gitu ya, bahwa dialog, klarifikasi ekspektasi maupun pemberian umpan balik itu bisa penyesuaian penugasan bisa dilakukan baik dalam triwulan 1 atau siklus jangka pendek pertama, siklus jangka pendek kedua maupun siklus jangka pendek ketiga gitu ya. Dan kenapa? Karena memang kita tidak ingin bahwa di akhir tahun itu pegawai di akhir periode pegawai menerima hasil evaluasi kinerja, tapi mereka tidak menerima seperti apa yang dituliskan ya di dalam penilaian evaluasi kinerja gitu, sehingga memang dialog kemudian pemberian umpan balik dan sejauh mana umpan balik itu direspon oleh pegawai itu juga menjadi bagian dari eviden yang nanti menjadi lampiran dari SKP yang akan menjadi bagian dari keseluruhan ya dokumen penilaian kinerja pegawai Bapak Ibu sekalian. Ini yang sehingga setiap penugasan itu pegawai wajib melakukan klarifikasi ekspektasi kepada pimpinannya kalau dia belum paham betul narasi yang diberikan oleh pimpinannya gitu. Jadi diskusi secara langsung menjadi penting itu Bapak Ibu sekalian. Ya, belum. Oh, di stop share dulu soalnya di ini nggak bisa. Oke. Oh, tapi nggak jalan ya share-nya ya. Oke, sebentar. Udah belum? Oke, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang di setiap penugasan baru pegawai wajib melakukan klarifikasi ekspektasi kepada pimpinannya kalau sekiranya ada substansi, ada narasi, ada ekspektasi yang dia perlu kejelasan gitu ya. Nah, ini sering timbul pertanyaan, boleh nggak kalau SKP itu di tengah jalan dilakukan penyesuaian karena adanya penugasan baru atau penyesuaian penugasan atau umpan balik yang ternyata feedbacknya mengharuskan ada penyesuaian ekspektasi, boleh-boleh saja dalam Permenpan 6 sangat terbuka ruang gitu. Kita melakukan penyesuaian SKP kita gitu ya di awal, mungkin bisa saja nanti di tengah berbeda gitu ya. Tapi bukan berarti dengan penyesuaian ini kita akan menurunkan ekspektasi loh Bapak Ibu, tapi karena tuntutan baru gitu, dinamika baru, ada tugas baru yang perlu penyesuaian, nah itu sangat mungkin dilakukan penyesuaian karena memang dialog ini kita buka di 4 periodik ini ya, periodik triwulan 1, 2 maupun 3 maupun 4 gitu ya. Ini yang kita katakan bahwa memang Permenpan kita buat lebih fleksibel ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tadi saya sampaikan bahwa di dalam SKP yang berdasarkan Permenpan nomor 6 ini ada beberapa transformasi perubahan ya, bahwa kinerja yang dihasilkan itu merupakan basis hasil dari cascading melalui dialog kinerja gitu ya. Sehingga memang intensitas dialog kinerja menjadi penting untuk mencapai keselarasan antara pemahaman pimpinan dan pegawai yang diberikan tugas atau tugas atau pekerjaan yang dibagi begitu ya. Kemudian kita harapkan dengan fleksibilitas tadi maka dokumen
dokumen SKP menjadi lebih dinamis ya, memuat ekspektasi pimpinan dan dari dialog kinerja yang dilakukan gitu ya. Jadi bisa berubah, tidak harus sebelumnya kan setahun ya SKP memang itu, tapi kalau sekarang kita bisa berubah gitu ya Bapak Ibu sekalian, sangat dinamis, kemudian direview secara berkala periodik tadi melalui ongoing feedback sehingga sangat mungkin dilakukan penyesuaian di term waktu tertentu gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian salah satu tadi saya sampaikan bahwa perubahan transformasi dari Permenpan nomor 6 adalah kita memasukkan perilaku kerja core value berakhlak ke dalam penilaian kinerja perilaku kerja pegawai gitu ya. Dan kita sudah tentukan di dalam Permenpan 6 ini perilaku dari masing-masing perilaku panduan ini Bapak Ibu dan namun demikian di dalam Permenpan 6 juga kita sangat buka ruang juga pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja pegawai berdasarkan panduan perilaku kerja berakhlak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tambahan penilaiannya di samping hasil kerja adalah perilaku kerja gitu ya. Ini panduannya Bapak Ibu mungkin tidak perlu saya bacakan karena di dalam Permenpan 6 sudah kita muat ya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif maupun kolaboratif seperti apa sih yang harus dinilai gitu dari masing-masing panduan perilaku gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tahapan skema dan klarifikasi ekspektasi setelah tadi kita tetapkan rencana hasil kerja gitu ya. Jadi rencana hasil kerja kemudian untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasinya gitu ya dilakukan dialog juga gitu ya. Setelah tadi dialog perencanaan kinerja di awal organisasi gitu ya, kemudian dilakukan dialog juga untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi tadi kepada masing-masing pegawai gitu ya Bapak Ibu, yang didahului pimpinan dan anggota tim melaksanakan dialog. Dalam dialog ini dilakukan untuk menetapkan strategi pencapaian kinerja yang sudah disepakati di awal tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam Permenpan nomor 6 ini kita memberikan panduan strateginya bahwa ketika menetapkan strategi pencapaian kinerja boleh melakukan melalui cascading direct maupun non direct gitu ya. Artinya direct itu apa? Adalah kita menggunakan basis ini apakah nanti kita pembagian peran hasilnya itu pembagiannya adalah proses atau aspek atau tahapan pekerjaan, apakah pembagian wilayah kerja atau pembagian beban target kuantitatif. Dan kalau yang non direct itu kalau kita memang sifatnya layanan atau produk gitu ya Bapak Ibu. Yang ini yang tidak bisa yang mana cascading non directnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita ada kaitannya dengan unit kerja yang lain, tidak selesai di unit kerja kita saja gitu ya. Nah, dari sinilah disepakati kita menggunakan panduan strategi yang mana, tapi namun demikian ketika satu kementerian lembaga dipandang memiliki instrumen lain untuk melakukan panduan strategi ini yang dianggap lebih relevan dengan tugas fungsinya, ya silakan saja. Ini adalah panduan yang kita tetapkan di Permenpan nomor 6, tapi sangat terbuka ruang ketika Bapak Ibu punya panduan strategi yang lebih relevan dengan organisasi Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Dan dari panduan strategi yang disepakati ini maka dibagi peran hasil pegawai gitu ya. Kalau memang cascading yang digunakan adalah pembagian kerja target wilayah, maka dibagi wilayah misalnya barat, tengah, timur, atau kalau misalnya tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi misalnya begitu Bapak Ibu ya, untuk menentukan peran hasil individu anggota tim berdasarkan dialog kinerja atau strategi yang dipilih tadi. Nah, nanti Mbak Uti akan menyampaikan seperti apa sih konkretnya gitu ya konsepsi yang kita bangun di dalam Permenpan 6 ini gitu ya untuk menentukan skema dan klarifikasi seperti yang penuangannya dalam SKP seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari pembagian peran hasil yang disepakati inilah maka akan ada dokumen peran hasil, matrik peran hasil yang dituangkan dalam matrik peran hasil, yang nanti ini menjadi basis untuk penetapan rencana kinerja masing-masing pegawai dan ukuran keberhasilan dan target yang disepakati, yang ini menjadi basis dalam penetapan penyusunan SKP pegawai. Tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu output utama dari Permenpan 6 adalah SKP sebenarnya, salah satu output besarnya ya Bapak Ibu ya. Ini bagaimana skema penetapannya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana sih mekanisme penetapan dan klarifikasi ekspektasi pola penugasan yang penugasannya dilakukan secara langsung oleh pejabat penilai kinerja gitu ya. Pegawai itu dapat memperoleh penugasan secara mandiri maupun tim, jadi bisa tim bisa mandiri Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih mekanisme
penetapan dan klarifikasi ekspektasinya gitu ya. Nah, namun ini adalah penetapan mekanisme kerja penetapan yang pola penugasannya dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya. Gitu. Misalnya ini berada di bawah direktur A, maka yang memberikan tugas adalah direktur A. Demikian pula ini yang memberikan tugas direktur B. Gitu ya. Nah, untuk mekanisme kerja ini, namun kan dibuka ruang ya dalam Permenpan 7 mekanisme sistem kerja itu bahwa penugasan juga dapat dilakukan oleh pejabat lain dalam satu unit atau lintas unit bahkan lintas instansi jika diperlukan ya Bapak Ibu sekalian ya ini. Mohon izin kita pause sebentar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah mekanisme kerja penetapan ya Bapak Ibu ya, klarifikasi yang pola penugasan oleh pejabat penilai kinerja langsung gitu ya. Namun demikian sangat dibuka ruang ya, penugasan juga dilakukan oleh pejabat lain dalam satu unit atau lintas unit bahkan lintas instansi jika diperlukan. Gitu ya. Ini yang dibuka. Jadi gambarnya adalah yang dia penugasannya dari pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian ini adalah mekanisme kerja penetapan dan klarifikasi ekspektasi pola penugasan yang penugasannya dilakukan oleh pejabat lain yang bukan pejabat penilai kinerja, maka penugasan tersebut disampaikan dahulu kepada pejabat penilai kinerja. Gitu. Misalnya Dirjen 2 ingin meminta gitu ya penugasan kepada stafnya Dirjen 1, kemudian stafnya turun lagi ke Direktur B, maka akan dimintakan penugasan tersebut dilalui melalui pejabat penilai kinerja yang kemudian nanti pejabat penilai kinerja dapat mengkoordinasikan dengan pimpinan unit supporting, artinya unit organisasi yang mengkoordinasikan urusan administrasi ya, kalau di Dirjen, Sesdijen, kalau di Menpan ya Sesdep, kalau di Seknek juga ada ya mungkin bagian yang menangani administrasi begitu Bapak Ibu. Nah ini kemudian barulah nanti atasan langsung atau penilai kinerja memberikan penugasan kepada pegawai yang dimaksudkan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian penugasan tidak boleh disampaikan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan tanpa sepengetahuan pejabat penilai kinerja. Kenapa? Nanti kasihan pegawainya. Kenapa? Karena nanti di evaluasi akhir yang melakukan evaluasi adalah pejabat penilai kinerjanya. Kalau dia tidak terinformasi, maka pekerjaan dia yang diberikan penugasan oleh pihak lain itu menjadi tidak ternilai, tidak bisa dihitung gitu ya, tidak bisa menjadi bagian dari penilaian kinerja oleh atasannya gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang tertib administrasinya. Namun demikian kan dengan Permenpan nomor 7 yang sistem kerja itu pegawai dapat
diberikan penugasan baik secara voluntari bergabung untuk penugasan unit kerjanya maupun unit kerja lain yang membuka kesempatan sepanjang disetujui oleh pejabat penilai kinerja. Jadi pegawai dapat penugasan itu bisa ditunjuk atau dia mengajukan diri karena dia merasa bahwa kompetensinya sesuai dengan pekerjaan yang akan diselesaikan di tim yang bersangkutan. Ini sangat dimungkinkan Bapak Ibu sepanjang pejabat penilai kinerjanya menyetujui tentu saja ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, ini adalah mekanisme pelaporannya, bahwa pegawai melaporkan kinerjanya langsung kepada pejabat penilai kinerja. Nah, kemudian pejabat yang memberikan penugasan, misalnya bukan pejabat penilai kinerja yang memberikan penugasan, maka dia memberikan hasil feedback atau umpan baliknya atas kinerja pegawai yang bersangkutan kepada pejabat penilai kinerja untuk sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja. Nah, bagaimana kemudian yang bagian kedua Bapak Ibu sekalian tadi adalah tahapan bagaimana memberikan umpan balik secara berkala, bahwa di dalam Permenpan 6 ini dialog kinerja merupakan salah satu instrumen utama yang kita gunakan ya untuk melakukan dalam pengelolaan kinerja gitu. Jadi apa ekspektasi, jadi kinerja dilakukan secara berkelanjutan baik di awal atau di perencanaan, di tengah-tengah dan di akhir untuk penetapan hasil gitu ya, bahwa apa ekspektasi terhadap hasil kerja pegawai dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, kemudian apa peran dan hasil masing-masing pegawai itu adalah merupakan bagian dari substansi yang didialogkan gitu ya. Kemudian dengan dialog maka diharapkan dapat mengetahui apakah perilaku pegawai sudah sesuai panduan berakhlak atau tidak. Dan dengan dari dialog juga bisa diketahui apakah kinerja pegawai ini memang sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan di atas ekspektasi sehingga bisa diberikan apresiasi. Dan kemudian juga dialog ini menjadi salah satu instrumen untuk memberikan feedback berkelanjutan atas permasalahan kinerja pegawai dan alternatif solusinya didiskusikan bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya ini instrumen utamanya. Jadi komunikasi dua arah menjadi penting ya di dalam Permenpan 6 ini kita bicara kinerja, sehingga tidak ada lagi yang miskomunikasi, tidak ada lagi tidak transparansi gitu ya. Jadi ini yang kita ingin bangun dalam Permenpan nomor 6. Kemudian bagaimana sih prosedur dalam melakukan dialog, apa yang didialogkan itu adalah proses pemberian feedback atas hal-hal yang sudah baik maupun hal-hal yang perlu diperbaiki dan kapanpun dibutuhkan pegawai gitu ya, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Siapa yang memberikan umpan balik adalah yang wajib adalah pimpinan atau pejabat penilai kinerja, tapi dapat juga dilakukan oleh pegawai, rekan setingkat atau pegawai di bawahnya, atau kita menggunakan mekanisme feedback 360 derajat Bapak Ibu. Dan kapan dilakukan adalah dapat dilakukan kapan saja, baik atas inisiatif pemberi umpan balik maupun atas inisiatif pegawai sesuai kebutuhan kalau sekiranya dia membutuhkan dialog untuk membantu, memudahkan, mempercepat penyelesaian kinerja yang diberikan kepada dia. Jadi ini kemudian bagaimana mengevaluasi kinerja pegawai, bahwa ini adalah pejabat penilai kinerja yang kita atur dalam Permenpan nomor 6, ada JPT utama adalah menteri, kemudian JPT Madya pimpinan instansi, kemudian JPT Pratama di daerah juga kepala daerah, kemudian untuk pimpinan unit kerja mandiri seperti UPT, instansi vertikal dilakukan oleh pimpinan unit organisasi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan UPT atau instansi vertikal tersebut. Ini levelernya. Ini adalah mekanisme kerja evaluasinya, bahwa evaluasi kinerja pegawai dilakukan oleh pejabat penilai kinerja, sehingga tadi saya sampaikan kenapa semua penugasan memang harus melalui pejabat penilai kinerja. Karena nanti evaluasinya melakukan pejabat penilai kinerja gitu ya. Meskipun yang memberikan penugasan tidak semuanya dia gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dalam hal pegawai mendapatkan penugasan selain pejabat penilai kinerja, maka umpan balik dari pejabat yang menugaskan tersebut perlu dipertimbangkan oleh pejabat penilai kinerja. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang di dalam Permenpan 6 ini dimunculkan istilah, ada orang mengatakan subjektivitas yang profesional itu apa? Karena memang tadi bahwa tidak semua penugasan diberikan oleh dia dan dia juga harus proporsional untuk menilai itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah tahapan evaluasi Bapak Ibu sekalian, bahwa evaluasi kinerja pegawai itu dilakukan melalui tahapan penetapan kinerja organisasi dulu, untuk yang sampaikan ya, penetapan kinerja organisasinya, kemudian dari hasil kinerja organisasi baik periodik maupun akhir maka didistribusikan kepada masing-masing pegawai gitu, kira-kira
berdasarkan capaian kinerja organisasi, kemudian barulah ditetapkan predikat kerja masing-masing pegawai. Ini artinya dari kinerja organisasi kita cek dulu dari kinerja ini pegawai A, B, C ini seperti apa sih distribusi kontribusinya. Nah, setelah itu baru kita ekstraksikan dalam bentuk matriks 9 box tadi untuk menetapkan predikat kinerja masing-masing pegawai dengan mempertimbangkan kontribusinya dari hasil distribusi tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini tahapannya yang dilakukan, tapi nanti hasilnya ada seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar diagram bagan gitu ya, bahwa berdasarkan capaian kinerja organisasi ini adalah evaluasi yang periodik yang 3 bulanan ya Bapak Ibu ya, yang basisnya adalah capaian dari PK gitu ya. Jadi nanti di dalam Permenpan 6 itu kita buat ada 5 performan ya, istimewa, baik, cukup, kemudian kurang dan sangat kurang, dan masing-masing ini di mana posisi organisasi maka kita distribusikan ke peran dari capaian masing-masing pegawai tadi dari SKP yang dicapai ya, kemudian kita buatlah ini matriks 9 box yang ada di dalam Permenpan nomor 6. Ini yang membedakan Permenpan 6 dan Permen 8, bahwa Permenpan 6 ini ketika bicara evaluasi kinerja pegawai nanti bentuknya adalah matriks ini, matriks peran masing-masing ini di dalam yang merupakan penggabungan antara hasil kerja dan perilaku kerja gitu ya. Jadi ada yang di sangat baik nanti nilainya ketika dia dari sisi perilaku di atas ekspektasi, kemudian hasil kerjanya juga di atas ekspektasi, maka dia sangat baik. Ketika dia sesuai ekspektasi, kemudian kinerjanya di atas pun dia baik gitu ya, sama ketika dia perilakunya di atas dan hasil kerjanya sesuai ekspektasi juga dia baik. Jadi memang empat kotak inilah yang nanti akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan teman-teman yang ada di kotak-kotak yang di samping ini dan di bawah ini. Jadi ini adalah hasil evaluasi untuk akhir tahun ya Bapak Ibu. Memang kalau tadi yang di periodik dasarnya adalah capaian dari PK ya per 3 bulanan, tapi kalau di akhir tahun adalah hasil IKU dan delivery ekspektasi pimpinan dengan proses atau pelaksanaan RB, indeks RB gitu, menggabungkan antara indeks RB, pelaksanaan RB dengan hasil kinerja gitu ya. Nanti dari sini juga apakah dia diistimewa, dibaik untuk perbaikan, maka nanti didistribusikan ke peran masing-masing pegawai yang pada akhirnya akan diekspresikan juga dalam bentuk tabel seperti ini, Mas. Pegawai berapa orang yang ada di sini, berapa yang di sini, berapa yang gitu ya. Jadi ini yang nanti hasil dari distribusi yang ada di tengah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah dari hasil penilaian organisasi tadi yang kami sampaikan tadi, bahwa nanti akan dilakukan pola distribusi berdasarkan performan dari pola distribusi ini. Dan pola distribusi ini bukan menggambarkan kekuatan distribusi pegawai ya, bukan ya, tapi hanya sebagai distribusi guidelines atau panduan saja, bahwa karena secara konsep gitu ya, pada umumnya predikat kinerja meskipun organisasi kita performanya sangat kurang, secara konsep itu dikatakan bahwa pada umumnya predikat kinerja pegawai memang sangat kurang. Namun dimungkinkan ternyata terdapat juga pegawai yang berpredikat kinerja sangat baik dan cukup maupun kurang, sehingga masing-masing harus diberikan apresiasi yang berbeda. Karena ternyata di organisasi yang performa sangat kurang pun secara konsepsi kita temukan juga ternyata ada pegawai yang kinerjanya juga sangat baik, meskipun memang prosentasenya pasti lebih kecil dibandingkan yang sangat kurang, karena hasil akhirnya sangat kurang. Demikian pula dengan organisasi yang memiliki performa kurang gitu ya. Jadi distribusi pegawainya ternyata tidak semuanya kurang gitu, Bapak Ibu ya. Demikian pula untuk organisasi yang performanya butuh perbaikan maupun yang baik, ternyata masih ditemukan juga secara konsepsi itu manajemen SDM itu ternyata ada pegawai yang dia ternyata kinerjanya sangat kurang bahkan kurang gitu ya. Meskipun organisasinya baik. Demikian pula dengan organisasi yang predikatnya istimewa, ternyata masih tetap ada pegawai yang predikatnya sangat kurang dan cukup memang dominasinya sangat baik tentu saja karena hasil akhirnya adalah istimewa gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian secara konsepsi gambaran kurva distribusi pegawai berdasarkan unit performa organisasi masing-masing gitu ya. Nah, ini kita katakan bahwa penjelasan dari rating, kita katakan bahwa hasil kerja kita di atas ekspektasi itu seperti apa sih? Ini kita berikan panduan di Permenpan nomor 6 bahwa kita katakan di atas ekspektasi ketika sebagian besar atau seluruh hasil kerjanya di atas ekspektasi, bahkan tidak ada kinerja yang di bawah ekspektasi gitu ya. Dan umpan balik
sebagian atau seluruhnya langsung direspon oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi nanti eviden dari respon dari umpan balik itu menjadi lampiran dari SKP Bapak Ibu untuk menjaga bahwa meskipun nanti basisnya dari penilaian adalah ekspertise pimpinan, tapi kita ada eviden yang mengatakan bahwa kenapa nilainya dia baik, kenapa nilainya dia masih misconduct, kenapa nilainya dia butuh perbaikan, karena dari hasil eviden itu, gitu ya, itu. Kemudian sesuai ekspektasi kalau sebagian besar atau seluruhnya memang sesuai ekspektasinya dan di bawah ketika memang di bawah ekspektasi. Dan demikian pula dalam perilaku kerja ya Bapak Ibu sekalian ya, kita berikan panduan kapan dia dikatakan di atas ekspektasi, kapan dia sesuai ekspektasi, dan kapan dia di bawah ekspektasi, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini memang nanti format nanti Mbak Uti akan menyampaikan lebih detail, tapi kami hanya menegaskan bahwa nanti di dalam format dokumen evaluasi kinerja pegawai itu di evaluasi kinerja akan muncul capaian kinerja organisasi, juga akan muncul predikat kinerja pegawai. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan, kenapa nanti pegawai dengan level kelas yang sama ke depan bisa dapat tukin yang berbeda. Kenapa? Karena predikat kinerja ini menjadi basis dalam penetapan tunjangan kinerja pegawai ke depan. Ini PP-nya sedang kita susun ya Bapak Ibu ya. Jadi PP Total Reward sedang kita susun yang untuk melengkapi mekanisme manajemen penilaian kinerja ini yang nanti akan menentukan bahwa nanti tukinya akan berbeda juga, kemudian reward yang lain juga akan berbeda meskipun dia selevel. Ya, ini. Dan bagaimana memberikan penghargaan dari kinerja tadi yang sudah dihasilkan masing-masing pegawai dengan kotak 9 tadi Bapak Ibu, bahwa kita harapkan ke depan manajemen kinerja ini akan menjadi instrumen untuk pengembangan karir, baik mutasi, promosi maupun pengembangan kompetensi dalam kinerja ya. Kemudian manajemen kinerja ini juga menjadi instrumen untuk manajemen talenta. Kinerja pegawai harus menjadi salah satu dasar penempatan talent pool. Jadi konsisten penerapannya, kemudian menjadi basis dalam atau instrumen untuk pemberian tunjangan kinerja, kemudian basis untuk pemberian penghargaan, gitu ya Bapak Ibu, dan juga menjadi instrumen untuk penilaian kinerja dalam memberikan sanksi ketika dikatakan kinerjanya tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan, gitu Bapak Ibu ya. Ini yang kita harapkan ke depan kita konsisten akan kita lakukan dan kita akan lengkapi instrumen kebijakannya gitu ya, supaya implementasinya lebih mudah. Dan ke depan juga akan ada konsistensi hubungan predikat kinerja dengan penyesuaian gaji, di mana nanti ketika kenaikan gaji itu kita akan memberikan prosentase yang berbeda-beda tergantung dari predikat kinerja akhir pegawai. Ya. Kalau dia mendapatkan maksimal, kalau dia ada di kotak nomor 1, dia mendapatkan minimal di sini, kemudian tadi 3, 2, 4 ini dia mendapatkan minimal, dan selebihnya ini yang sedang kita diskusikan apakah memang mendapatkan atau tidak. Jadi nanti sementara tidak dapat ya, yang dapat adalah yang kotak 4 ini. Kita ingin mendorong bahwa penilaian kinerja menjadi instrumen untuk memotivasi pegawai berkinerja lebih baik gitu ya, untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik juga Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian kita juga kaitkan bagaimana predikat kerja pegawai itu dengan klasifikasi talenta, bahwa nanti pegawai-pegawai yang berada di 9book nomor 1 ini akan mendapat prioritas untuk dilakukan verifikasi oleh talent komite, sehingga nanti dia akan mendapatkan penghargaan yang selaras. Dan di PP 30 pun kita sudah mengatur ya bahwa predikat pegawai yang sangat baik 2 tahun berturut-turut itu dia diprioritaskan untuk talent pool, rencana sukses instansi. Memang ini belum semua instansi menerapkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk predikat baik 2 tahun berturut-turut, maka dia diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Ini sebenarnya di PP 30 sudah diatur juga, dan ini juga akan kita formulasikan, kita implementasikan, kita turunkan dalam PP tentang total reward gitu ya. Dan ini juga sedang kita diskusikan, bisa nggak kalau ini sekaligus predikat kerja pegawai ini menggantikan butir-butir kegiatan untuk teman-teman JF gitu ya. Bahwa jadi tidak perlu lagi butir-butir kegiatan, tapi dari penilaian kinerja ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendukung peningkatan
pangkat maupun karir dari para pejabat fungsional itu. Supaya tadi harapan bahwa penilaian kinerja menjadi motivator bagi pegawai kinerja lebih baik itu menjadi bisa kita capai gitu ya, baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Ini yang kita lakukan, dan demikian pula di PP 30 juga sudah disampaikan Bapak Ibu sanksi gitu ya, punishment-nya ketika JPT tidak tercapai maupun JAJE tidak tercapai, maka diberikan waktu 6 bulan memperbaiki kinerjanya. Jika 6 bulan tidak juga bisa gitu, maka uji kompetensi kembali, atau bahkan bisa setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan, maka pegawai diberhentikan dengan hormat gitu ya, ketika memang uji kompetensi pun mereka tidak juga memenuhi syarat lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini yang sanksi yang ditetapkan dalam PP 30 kaitannya dengan capaian kinerja gitu ya. Itu Bapak Ibu secara umum ya, muatan materi dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Mungkin kalau diizinkan Mbak Putri akan langsung menyampaikan ya Mbak Putri ya, mengenai penjelasan teknis konkretisasi dari penyusunan SKP baik JPT, JA maupun JF itu seperti apa sih dari tahap-tahap yang tadi saya sampaikan di paparan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.